ini nanti pengikutnya disebut Aliteng. Dari tokoh Nasorios ini nanti pengikutnya disebut Aliteng. Setahun lamanya dia tinggal di Turki Antioquia, pengikutnya disebut Aliteng. Lalu gereja mana? Ya tidak mungkin, gereja pula yang kubawa. Justru gereja ini adalah buah dari si nabi palsu yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai Paulus, engkau telah menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jedar. Itu fakta. Kita bicara dalil. Hanya gereja yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Tidak bisa begitu kawan. Kitab yang kau anggap suci itu catatan-catatan pewarta. Siapapun bisa menjelaskan, siapapun bisa mentafsirkan. Kenapa? Yesus tidak memberikan validasi. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan legitimasi terhadap kitab lo. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang dibukukan kemudian, lalu pada konsili-konsili diloloskan pada saat pengkanonan. Bukan firman Tuhan kitab kamu itu, bukan juga sabda Yesus kitab kau itu, tetapi cerita-cerita yang disusun dari hasil penyelidikan penyusun. Maka siapapun boleh berbicara dengan sudut pandangnya masing-masing. Tidak seperti Tauratnya Nabi Musa, tidak seperti Quran. Mereka memiliki kaidah ilmu tersendiri untuk memanifestasikan isi rangkuman daripada kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan surat kabar, tergantung perspektif kita masing-masing. Sementara gereja itu ada otoritasnya enggak dari Yesus? Ada enggak? Semua tafsiran di luar gereja itu sesat. Saya tanya, ada otoritas dari Yesus enggak untuk gereja? Ada. Dalil, cepat. 1, 2. Petrus, Galatia 2 nomor 8. Paulus pendiri Kristen berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat di atas batu ini. Di atas batu. Yang jamaah yang didirikan oleh Petrus itu jemaat pemakan babi atau tidak makan babi? Jawab. Pemakan babi. Nenekmu kiper, makanya kau dungu. Mana mungkin orang-orang Yahudi makan babi, tuyul? Enak kali kau ngomong. Orang Yahudi itu orang bersunat, masuk ke dalam sinagoge, ke dalam Miqdas, Baitullah, mereka mandi junub dulu. Mereka mentahirkan diri, mereka membasuh tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru boleh masuk Shalom Aleichem ke dalam bait sucinya mereka. Mereka harus potong kuluk dulu baru masuk ke situ, nggak boleh. Orang makan babi tidak mandi junub, tidak berwudu, pakai sendal, pakai sepatu, tidak habis makan babi masuk sana, nggak boleh. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Yeskil 44 nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke dalam bait suci orang Yahudi. Nggak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait sucinya, masuk ke kota Yerusalem yang kudus, haram hukumnya. Tuhan tidak mau. Yesaya 52 nomor 1. Nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kamu bilang Yesus mendirikan jemaat untuk Kristen. Dompala. Oke, sebelum saya turun, ini pertanyaan saya terakhir. Jangan turun di sini kalau mau cerdas. Jangan turun di sini aja. Tunggu dulu, Nabi Isa. Jangan turun. Tunggu dulu, Nabi Isa Nabi Muhammad misinya berhasil. Misi Nabi Isa gagal untuk Bani Israel. Betul kan? Betul. Oh betul. Iya. Oh kalian nggak memuliakan Nabi Isa? Loh, Nabi Isa ketika datang ditolak oleh kaumnya. Malah sampai pada ujungnya dia ingin dibunuh, maka Allah mengangkatnya. Jadi gagal kan intinya? Gagal misinya untuk menyelamatkan Bani Israel. Aduh, kasihan sekali. Dia orang. Bagaimana dengan Yesus yang Tuhan, yang gagal? Misi Yesus berhasil karena dia mati dan nenekmu kiper. Tak ada orang Yahudi yang beriman kepada makhluk yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Enak aja kau ngomong. Penipu. Di mana? Coba kau lihat di Yerusalem. Mereka siap-siap merayakan Natal enggak? Misinya untuk menggenapi nubuatan di kitab itu. Nenekmu sumbing mana bisa? Tidak ada orang Yahudi. Lihat, nih dengarkan, jangan turun dulu. Dengarkan baik-baik. Orang-orang Yahudi di TKP pada saat ingin membunuh Yesus, mereka ingin membunuhnya karena mereka takut bangsanya dirampas secara ekonomi, secara geografis oleh Kekaisaran Romawi. Di mana itu dalilnya, Dek? Yohanes 11, 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Apa kata Imam Kayafas, imam besar
pada tahun itu. Kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat. Apa bunyi nubuatnya Kayapas? Sang imam kepala. Imam kepala loh, bukan Oten. Imam kepala ahli Taurat loh yang bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nomor 53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa hasil mufakatnya? Nenekmu tompel, mana ada nubuatan? Justru Kayapas imam besar bernubuat tahun itu karena nggak ada nubuat. Kalau ada nubuatan seperti yang kamu jilat-jilat itu, maka Yesus akan berkata kepada imam kepala, "Hei imam kepala, ya paman, kumpul yuk." Oh iya, kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Apa itu? Tuhan lo turun ke bumi, ingin dicapcai. Dan ini sudah saatnya. Siapa yang akan menjadi eksekutornya? Yuk bikin upacara yuk. Di mana kita adakan? Maka diadakanlah rapat kilat pertemuan penyusunan panitia pembunuhan Tuhan. Apakah itu terjadi? Tidak. Itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok Abu Dazarah yang ingin melantik Tuhan Athena menjadi Yesus Kristus. Sudah. Paham? Sudah, yang penting saya mau konfirmasi aja bahwa misi Nabi Isa untuk misi Nabi Isa untuk umat muslim itu gagal dan misi Yesus untuk kata siapa gagal? Berhasil kalau untuk kami. Dengarkan. Kalau untuk Islam misinya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Tengok. Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Kau baca itu berulang-ulang 100 kali dalam sehari. Biar otakmu itu bisa dapat nutrisi vitamin. Apa kata Yesus? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, hal-hal yang belum sanggup engkau tanggung akan datang mengajarkan kamu. Siapa dia? Dia yang akan memuliakan aku. Dia akan datang. Siapa itu? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Sehingga Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata siapa? Kata Yesus. Maka harus ada roh kebenaran yang datang mengajarkan keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Maka berhasil nggak? Berhasil. Ya ayyuhannas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Maka turunlah Roh Kudus mengajarkan segala hukum-hukum, di mana ketika ia datang, Bani Israel, mantan keturunan kaumnya Yesus, diajak untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sementara kalian, apakah kalian punya agama? Tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Sementara kata Yesus, syarat masuk surga ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama tersebut harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Masuk nggak Kristen sebagai kandidat? Enggak. Zuma, kau bilang kami tidak punya agama. Sekarang saya tanya, kau kenal Yesus dari kitab suci-nya agama apa? Dari orang-orang yang mengaku agama Kristen. Ya itu kau bilang kita nggak punya agama, terus kau ambil Yesus dari kitab suci kami. Oke, sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Tidak. Tidak. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Petrus. Di mana Petrus mendirikan agama Kristen? Di atas batu ini. Petrus itu berbicara di tengah Yerusalem. Orang-orang yang menjadi jemaatnya itu orang Yahudi atau orang Yunani? Begini aja. Begini nasib penyembah makhluk. Kalau kamu bilang Yesus tidak kenal Kristen, argumennya kacau. Saya tanya, Petrus itu dengarkan. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani, orang Romawi saat itu adalah orang-orang bersunat? Meow. jangan lagi pakai kitabnya orang Kristen kalau begitu. Oh tidak bisa, kamu menjualnya ke kami. Kami harus mempretelin. Jadikanlah seluruh bangsa. 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 Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Terus kalian datang nih membawa surat kabar dari Belanda.
Terus kami mau terima aja gitu? No. Kami harus mempelajari, mengkaji, menelaah. Ini masuk akal nggak? Ini dari mana asal-usulnya? Yesus punya validasi nggak terhadap buku-buku ini? Ternyata kagak ada. Jadi sekali lagi saudara Ririn, jangan memperbodoh diri. Lembutkan hatimu, gunakan akalmu. Jangan karena kebenaran itu sumbernya dari orang Islam, Anda tolak. Kesesatan berasal dari internal kalian. Biarpun sesat, biarpun salah, kalian terima. Kamu terima, jangan. Itu namanya zalim. Gak kuat dia pegangan. Padahal tadi kupikir sudah diikat kakinya biar gak lari. Lari juga dia. Iya. Ini ada Kristen si J, ini Kristen. Kalau pendeta mula-mulanya Kristen atau apa ini? Coba. Selamat. Teman kita itu, teman kita. Yang disalib itu adalah Petrus Simon. Saudara pendeta mula-mula ini harus dipelihara. Oke. Karena musuh paling beratnya orang Kristen itu beliau. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudaraku. Gimana, sehat? Ya, puji Simon Puji Tuhan. Petrus sehat ya. Nah, tuh coba tengoklah. Saudara pendeta, apakah Yesus yang disalib? Bukan. Simon. Simon yang disalib. Nah, jelas itu kan. Ini Kristen mula-mula. Ini yang betul. Kristen mula-mula ini yang betul. Sekali lagi, Kristen mula-mula yang betul ini beliau.